Bismillahirrahmanirrahim, Abang dan Kakak. Semoga kalian senantiasa dirahmati Allah. Kali ini kita akan bercerita sedikit tentang hama, hama pada kopi, gitu ya. Hama pada kopi. Nah, hanya saya tidak menyinggung soal hama seperti hama belalang atau hama ulat, gitu ya. Hama belalang atau hama ulat, gitu ya. Nah, hama pada kopi yaitu bisa jadi kopi itu sendiri. Hama pada kopi bisa jadi kopi itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Nah, penjelasannya begini. Kopi yang sudah merah, ya kan, seperti ini. Kopi yang sudah merah seperti ini kan harusnya dipetik, ya kan? Harusnya dipetik. Nah, dan diolah dengan proses pasca panen tertentu. Namun kadang ada kopi-kopi merah yang sudah merah tapi belum dipetik. Lalu dia jatuh ke tanah. Nah, seperti ini. Jatuh ke tanah seperti ini. Kopi yang merah tadi tidak dipetik, jatuh ke tanah dan tumbuh, gitu ya, dan tumbuh. Kita bisa membuat dua penilaian sebenarnya, kan? Bisa membuat dua penilaian. Yang pertama, apabila kopi itu tumbuh, maka dia berasal dari bibit atau dari kopi yang baik. Karena kopi yang baik itu tidak termakan serangga, tidak terjangkit hama. Yang tadi sebelumnya saya katakan, apakah itu hama ulat, hama belalang, atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian kopi yang tumbuh tadi biasanya banyak. Biasanya banyak, ya kan? Nah, seperti yang ada di depan ini. Bila tidak dibersihkan, maka itu yang saya sebut tadi, bisa menjadi hama. Karena dia akan tumbuh besar juga, seperti pohon-pohon yang lainnya. Di dalam dunia pertanian, ya kan? Di dalam dunia pertanian. Tapi kalau di dalam apa namanya hasanah alam gitu ya, ya nggak apa-apa, dia bukan hama gitu. Karena di dalam dunia pertanian kita memerlukan yang namanya efektif dan efisien, yang menghasilkan produksi dari tanaman dengan efektif dan efisien. Apakah itu produktivitas buahnya maupun kemudahan dalam merawatnya. Seperti itu ya, kemudahan dalam perawatnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan terhadap hama tadi ya, terhadap hama kopi yang adalah kopi itu sendiri? Maka kopi-kopi tersebut bisa kita pindahkan ke dalam polybag. Nah, kopi-kopi tersebut bisa kita pindahkan ke dalam polybag seperti ini. Nih. Untuk kita kembangkan, pertama bisa kita kembangkan di lahan-lahan yang lainnya, atau bisa juga sebagai pengganti tanaman yang rusak atau sudah tua yang ada di kebun kita. Nah, kali ini kami mengambil bibit-bibit kopi yang tumbuh di area kita untuk kita tanami kembali. Kebun ini mulanya kebun kopi, ya kan? Kemudian pernah diganti komoditasnya dengan sayuran. Nah, kemudian ada pisang juga. Depan
saya berpikir bahwa kebun ini akan dikembalikan kepada tanaman sebelumnya, yaitu kopi. Jadi kombinasi antara pisang dan kopi, karena jarak pisang 6 meter, 6 meter, maka di tengahnya nanti bisa kita tanami kopi. Nah, ini kita dalam proses pengumpulan bakal-bakal pohon kopi ini. Nah, seperti itu ya, supaya tidak menjadi hama gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah berlebihan di dalam sebuah populasi itu bisa menjadi hama, maka harus segera diorganisir. Apakah itu dia dipindahkan atau bahkan dimusnahkan. Secara ekstrimnya begitu ya. Nah, makanya kita melakukan berbagai macam metode atau cara untuk kemudian menjadikan kopi kita atau kebun kopi kita memiliki produk-produk yang atau lahan kopi kita ini menjadi efektif dan efisien secara produk. Nah, demikian ya teman-teman. Nanti kalau ada kegiatan penanaman kita akan buat lagi videonya supaya kita bisa bagi juga bagaimana atau seperti apa penanaman kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.